Biografi dan perjalanan hidup Tusop. Tusop Junib adalah panggilan seorang ulama yang memiliki nama asli TJKH Muhammad Yusuf Lawahab. Oleh para santri dan kalangan dayah umumnya, beliau juga dipanggil dengan panggilan Ayah Sob. Tusop merupakan pimpinan dayah Babu Salam Al-Asisiyah Kecamatan Junib, Kabupaten Biruan. Selain memimpin dayah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Terpilih Himpunan Ulama Dayah Aceh HUDA periode tahun 2018 sampai tahun 2023, sebuah organisasi yang menaungi ulama-ulama pimpinan dayah Salafiyah di Aceh. Tusop dilahirkan di Desa Blang Barat, Kecamatan Junib, Biruan pada tahun 1964 dari pasangan 3KH, Abdul Wahab bin Hasbalah, dan Haji Zainab binti Muhammad Saleh. Menurut dokumen resmi, TJKH, Abdul Wahab bin Hasbalah sendiri juga merupakan salah satu ulama Aceh yang dikenal sebagai tokoh dayah yang banyak memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan Biruan. Tusop memiliki 4 bersaudara, yaitu Haji Hasanah istri pimpinan dayah Asasul Islamiyah, Perlan, 3K Hakim, Hasan Awahab pimpinan dayah Babu Salam Al-Asisiyah Putri, Junib, dan Haji Halimah istri pimpinan dayah Darussalamah Al-Asisiyah, Junib. Masih dalam dokumen yang sama, disebutkan bahwa Tusop mulai belajar pada Sekolah Dasar SD Negeri 1 Junib pada tahun 1970. Setelah menamatkannya, pada tahun 1976, ia melanjutkan pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Junib. Riwayat pendidikan beliau cukup menarik, dari santri dayah belajar hingga ke para syekh di Mekkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Ceritanya berawal, bersamaan dengan belajar di SMP Junib, Tusop juga aktif belajar pengetahuan dasar Islam di dayah Darul Atik Putra Junib. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, pada tahun 1980, beliau kemudian masuk ke dayah Mudi Mesra, Mideon Jokak, Samalanga, Kap, Biruan. Di dayah Mudi Mesra, belajar pada banyak guru, dan pada tahun 1985, sambil belajar beliau sudah mulai mengajar di dayah tersebut. Setelah beberapa lama belajar dan mengajar di dayah pimpinan ulama harismatik, Abun Samalanga tersebut, pada tahun 1993 Tusop berangkat ke Mekkah Al-Mukarramah untuk memperdalam ilmu agama selama 4 tahun kepada ulama terkenal yang mengajar di Masjidil Haram. Di sana Tusop belajar pada Syekh Said Muhammad Ali, seorang ulama sufi Mekkah bermazhab Maliki, selama 4 tahun. Pada tahun 1997 pulang dari Mekkah dan kembali mengabdi di dayah Mudi Mesra. Pada pertengahan tahun 2001 ia secara resmi memimpin dayah Babu Salam Al-Asisiyah, Kecamatan Junib, Biruan. Kepemimpinan beliau di dayah ini adalah melanjutkan kepemimpinan ayahanda beliau yang saat itu ingin memfokuskan diri pada dayah Babu Salam Putri yang kompleknya juga tidak berjauhan dari komplek dayah Babu Salam Al-Asisiyah Putra. Saat ini, selain menjabat sebagai Ketua HUDA dan memimpin secara aktif dayah Babu Salam Al-Asisiyah di Junib, Tusop juga tercatat sebagai imam besar Barisan Muda Umat BMU yang fokus pada gerakan sosial. Antara lain membangun rumah duafa yang saat ini telah dibangun mencapai 55 unit rumah layak huni bagi kaum duafa di seluruh Aceh. Meskipun jumlahnya belum terlalu banyak, tapi gerakan ini terus membesar dan menjadi solusi atas segudang persoalan kemiskinan yang dihadapi bangsa Aceh dewasa ini. Gerakan ini akan menemani gerakan sosial lainnya yang lebih duluan muncul dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesuai visi Tusop sendiri, proses pembangunan rumah duafa ini dilakukan dengan cara mengumpulkan donasi dari para jamaah pengajiannya. Selain itu, donasinya juga dikumpulkan oleh para relawan BMU yang tergabung dalam gerakan peduli umat JPO dari para dermawan lainnya. JPO sendiri diketuai oleh Murtala, sedangkan BMU diketuai oleh ulama muda yang akrab disapa Abiyah Rauhun. Sebagai imam besar di BMU, Tusop menjadi tokoh sentral yang berperan sebagai penggerak roda organisasi sosial ini. Beliau mendorong dan memotivasi para relawan untuk terus-menerus melakukan gerakan sosial mengumpulkan donasi untuk membangun rumah duafa. Dalam bidang keagamaan, Tusop aktif mengisi pengajian di berbagai tempat, lintas kabupaten dan provinsi. Bahkan beliau tidak jarang juga diundang oleh masyarakat Aceh di Pulau Jawa dan Malaysia untuk mengisi pengajian dan memberikan tausiah-tausiah agama Islam. Baik pengajian dengan afiliasi Majelis Tastafi, Sirul Muqtadin, atau dengan nama-nama yang lain. Bahkan Tusop juga diundang mengisi pengajian Majelis Jamaah Tabligh dan pengajian organisasi Hidayatullah, sebuah organisasi keagamaan berbasis nasional.
Tusop dengan sangat meyakinkan berhasil membangun jaringan jamaah pengajian Sirul Mubtadin yang loyal di Birun, yang saat ini memiliki puluhan ribu anggota. Dalam kesehariannya, Tusop aktif memberikan narasi-narasi pemikirannya dalam banyak forum umum dan pengajian. Untuk memperluas jangkauan dakwahnya, Tusop juga mendirikan Radio Yadara yang konsisten dalam nafas dakwah bil lisan. Kalau kita pergi ke rumah-rumah warga di Birun dan sekitarnya, atau tempat-tempat lain yang menghidupkan radio, maka kita akan menyimak siaran dari Radio Yadara yang studionya berlokasi di Dayah Babu Salam Al-Aziziyah. Di luar itu, dakwah via Radio Yadara yang dirintisnya nampaknya terus mendapat hati di tengah-tengah masyarakat. Sebab, dari radio ini Tusop dan timnya terus menyeru mereka kepada jalan Islam yang menyelamatkan kehidupan dunia, sekaligus akhirat. Tusop juga memiliki website di alamat teusop.com, dan di media sosial, fanspage Facebook atas nama TGK. Muhammad Yusuf An Wahab sangat aktif melakukan siaran langsung pengajian-pengajian beliau yang ditonton oleh ratusan ribu pengguna media sosial dari dalam dan luar negeri. Di channel YouTube, isi ceramah Tusop juga bertebaran sangat banyak yang disebarkan oleh tim Tastafi, Dayah Multimedia, dan akun-akun lainnya yang merekam secara independen dan menyebarkannya secara sukarela. Muatan dakwahnya disukai banyak kalangan karena dianggap membuka wawasan dan cakrawala berpikir. Paradigma akidah, Ahlussunnah wal Jamaah disampaikan dengan teduh dan mendamaikan. Begitu juga dalam bidang akhlak dan ibadah. Di bidang politik, dengan tujuan melakukan revolusi akhlak dalam sistem pemerintahan, beliau pernah maju sebagai calon Bupati Birun. Saat maju sebagai Kabub Birun, ide-ide, gagasan dan keteladanan beliau dalam berpolitik banyak diapresiasi berbagai kalangan. Visi beliau saat itu adalah memperkuat arus kebaikan dan perbaikan. Maka salah satu keteladanan yang berhasil beliau tanamkan dalam fondasi politik di Birun dan juga Aceh atau bahkan juga Indonesia adalah tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah, tidak pernah membalas cacian dengan cacian, dan itu berhasil beliau tanamkan kepada para murid dan pengikut beliau lainnya. Penulis menyimak dan menyimpulkan beberapa gagasan beliau yang terkristalisasi dalam dua inti utama. Pertama, memperbaiki pola pemikiran umat dalam semua ranah kehidupan. Kedua, memperkuat dakwah sosial. Maka tidak berlebihan jika saya menyimpulkan bahwa jika Muslim Kelantan pernah memiliki alim, Nikasis, maka kita di Aceh saat ini memiliki sosok Tusop Junib. Gerakan dakwah dan sosial Tusop faktanya kini semakin meluas. Tidak hanya di Birun, tapi juga beliau betul telah kalah dalam pilkada Birun. Tapi arus kebaikan yang digerakkannya tidak berhenti. Bahkan semakin melaju dan semakin luas, tema gerakannya adalah memperkuat arus kebaikan dan perbaikan. Semboyan gerakannya adalah jangan tunggu sampai bisa melakukan semuanya, tapi lakukanlah segera semua yang bisa. Jamaah yang hadir dalam setiap kali pengajian Tusop pun kini terlihat semakin membludak. Mereka tak peduli beliau memiliki narasi politik, karena pernah terjun dalam Pilbub Birun. Bahkan nampaknya mereka semakin paham jalan juang Tusop. Sebab, Tusop berhasil menunjukkan keteladanan, bahwa meski ada yang dicaci, ia tidak pernah membalas. Saat debat kandidat Pilbub Birun misalnya, ia tidak pernah menyerang kandidat manapun lainnya. Tusop fokus dan konsisten menjelaskan narasi besarnya, bahwa kita tidak perlu bertarung di kandang macan, karena yang menang dan kalah di kandang macan sama-sama akan dimakan macan. Begitu jalan fikir beliau dalam memandang problem kebangsaan kita di tengah dominasi kekuatan luar yang hegemonik. Bagi Tusop, musuh kita adalah keterbelakangan, kemiskinan, penjajahan model baru oleh sistem kapitalisme. Maka memperhatikan semangat dan militansinya dalam gerakan perbaikan dan sosial. Sepertinya hari-hari ke depan sosok ini akan terus menjadi solusi bagi Aceh atas problem kelangkaan sosok Aceh yang berintegritas. Jika di jalan politik beliau bertekad meletakkan fondasi dasar politik Islam yang santun dan berakhlakul karimah, maka pada saat yang sama, dengan gerakan sosial yang digerakkannya bersama relawan BMO, Tusop terus menyapu air mata umat. Peran ini tentu tidak sekedar lip service semata, tapi lahir karena narasi besar yang sering disampaikan Tusop dalam berbagai forum. Dan kini gerakannya memperbaiki umat dan memberi solusi atas persoalan mereka semakin sistematis. Sebagaimana tuntunan Islam, dakwahnya menyatu dengan gerakan sosial, dakwah bil lisan ucapan menyatukan dengan dakwah bil hal perbuatan. Bersamaan dengan itu, untuk memperluas jangkauan dakwahnya,
Sejumlah karya tulis juga telah dilahirkannya bersama para muridnya. Sepintas mungkin gerakannya ini kecil, tapi seluruh gerakan besar dimulai dari hal-hal paling kecil. Sepertinya, dengan izin Allah SWT gerakan Tusop ini tidak akan berhenti, sampai peradaban Islam kembali tegak di bumi Aceh. Selamat jalan, Tusop, kepergianmu meninggalkan duka mendalam di hati kami masyarakat Aceh. Kami percaya bahwa Allah akan menempatkanmu di sisi yang terbaik dan mulia. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang telah kita bagi bersama. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di surga untukmu dan menguatkan hati kami yang ditinggalkan. Selamat jalan Tusop, kamu akan selalu hidup dalam doa dan ingatan kami.